Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk kembali belajar. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar tematik. Kita masih di tema 1, subtema ketiga. Kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga. Kita akan belajar apa hari ini ya soli-soliha? Coba lihat. Hari ini kita akan belajar materi PPKN. Tujuan pembelajarannya adalah anak soli-soliha diharapkan dapat mengidentifikasi simbol dan sila Pancasila, kaitannya dengan pengamalannya, sila ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita mulai ya soli-soliha. Nah, coba perhatikan. Anak soli dan soliha, pernahkah kamu memaafkan atau meminta maaf? Nah, pasti dalam kehidupan sehari-hari kita pernah ya berbuat salah bersama, entah kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara, kakak, adik misalnya. Nah, ketika kita bersalah, maka kita harus segera meminta maaf. Dan sebaliknya, ketika teman kita salah kepada kita, punya salah lalu dia minta maaf, maka kita sebaiknya memaafkan ya. Nah, memaafkan dan meminta maaf itu harus didasari hati yang ikhlas, yang tulus. Jangan sampai terpaksa minta maaf karena disuruh mamah misalnya, terpaksa maafin teman karena disuruh bu guru. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus memaafkan atau meminta maaf dengan ikhlas ya. Ikhlas karena Allah. Nah, saling memaafkan ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan loh. Misalnya nih sama temen, kalau kita lagi ribut, lagi berantem, biasanya kan diem-dieman tuh atau malah marah-marahan. Nah, kalau kayak gitu kan jadi tidak rukun, tidak bersatu. Namun dengan saling memaafkan, dengan kita minta maaf dan memaafkan, maka kita akan bisa rukun kembali. Nah, itulah dari makna persatuan ya. Dan agama kita soli-soliha, agama Islam sangat menganjurkan untuk saling memaafkan. Bahkan Allah sangat menyukai orang yang mudah memaafkan. Dan orang yang meminta maaf lebih dulu itu lebih disukai oleh Allah ya. Karena Allah Tuhan kita juga Maha Pemaaf ya. Ketika kita beristighfar, maka Allah salah satunya adalah akan mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus menjadi hamba yang pemaaf, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kita lanjutkan. Sikap saling memaafkan ini merupakan pengamalan dari sila ketiga. Masih ingat tidak bunyi sila ketiga? Kita lafalkan sama-sama. Persatuan Indonesia. Salah satu sikap pengamalannya adalah saling memaafkan. Kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan. Nah, tujuan pengamalan sila ketiga Pancasila ini adalah terciptanya kerukunan, keharmonisan, dan persatuan dalam kehidupan. Ya, jadi dengan saling memaafkan di antara teman, di antara keluarga, maka kita akan senantiasa rukun, harmonis, dan terjalin persatuan. Nah, itu adalah tujuan dari kita mengamalkan sila ketiga ini, yaitu saling memaafkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang anak soli-soliha, tahukah kamu apa yang dimaksud musyawarah? Pernah sebelumnya ya kita bahas di pembelajaran sebelumnya, musyawarah adalah upaya dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Contohnya perhatikan, ketika di sekolah misalnya di kelas kita bermusyawarah nih sama bu guru. Musyawarah untuk apa? Menentukan jadwal piket kelas. Misalnya hari Senin siapa saja nih diputuskan bersama-sama. Hari Selasa siapa dibuat jadwalnya bersama-sama. Nah, itu adalah contoh musyawarah. Atau ketika bersama teman nih, misalnya dapat tugas kelompok dari bu guru. Nah, kita mau bagi-bagi tugas nih sama teman. Itu bisa juga kita lakukan dengan cara musyawarah, bicara bersama-sama untuk menentukan tugas kelompoknya. Nah, itu adalah contoh kegiatan musyawarah. Nah, soli-soliha, kegiatan musyawarah ini termasuk pengamalan sila keempat loh. Apa bunyi sila keempat? Kita sebutkan sama-sama.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang anak solih solihah masih ingat tidak dengan bunyi sila kelima? Apa ya? Nah betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih artinya adil itu? Nah, adil adalah bersikap tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Nah, sikap adil ini merupakan pengamalan sila kelima loh. Apa ya contoh bersikap adil itu? Coba kita lihat gambarnya. Misalnya, berbagi tugas dengan semua teman. Kita tidak pilih-pilih teman nih, tetapi semua teman sama kita berbagi tugas bersama-sama. Atau misalnya, nih, semua siswa mendapat giliran melakukan aktivitas pembelajaran. Itu contoh sikap adil dari guru ya. Jadi misalnya ketika ada satu kegiatan, maka semua siswanya diikutkan ya, tidak dipilih-pilih. Nah itu adalah contoh bersikap adil. Atau ketika kita berteman dengan teman di kelas, maka tidak memilih-milih teman. Kita harus mau berteman dengan siapa saja ya. Nah itu adalah contoh pengamalan sila kelima. Nah ini adalah poin yang harus anak solih solihah ingat. Yang pertama, sila ketiga pengamalannya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi pengamalan sila ketiga ini adalah harus menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu pengamalan sila keempat adalah dengan musyawarah. Ya, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selanjutnya, sila yang kelima, pengamalan sikapnya adalah adil. Bersikap adil terhadap siapa saja dan di mana saja. Itu ya solih solihah poin yang harus diingat dari 3 sila, yaitu sila ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang coba kalian kerjakan di buku tulis tematik contoh dari pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Dituliskan ya satu persatu. Misalnya nomor 1, pengamalan sila ketiga yang bisa kita lakukan apa? Tadi yang sudah Bu Pita jelaskan ya. Lalu yang kedua, pengamalan sila keempat, maaf Bu Pita salah nulis tuh. Apa contohnya? Lalu yang ketiga, pengamalan sila kelima, apa contohnya? Nah itu saja untuk tugas untuk soleh solehah hari ini, yaitu menuliskan contoh pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Selamat belajar ya anak solih dan solihah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.